Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayatri Hamida, saya dari kelas Tebin 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi pandemi COVID-19. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih pandemi. Pandemi adalah suatu wabah penyakit global. Menurut WHO, pandemi dinyatakan ketika suatu penyakit itu menyebar di seluruh dunia dan melampaui batas. Dalam kasus saat ini, COVID-19 merupakan pandemi pertama yang terjadi karena disebabkannya adanya virus corona. Nah, kemudian setelah ditetapkannya pandemi COVID-19, tentunya beberapa negara yang terjangkit virus ini mengambil kebijakan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus corona ini. Di negara kita sendiri, negara Indonesia, Bapak Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam rumah. Hal ini dilakukan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus tersebut. Mereka diperbolehkan bepergian keluar rumah hanya untuk kepentingan terbatas, termasuk berbelanja kebutuhan pokok, olahraga setiap hari, bepergian ke kantor jika bekerja di rumah itu tidak memungkinkan. Nah, terkait kebijakan tersebut, beberapa toko yang tidak menjual kebutuhan pokok masyarakat dihimbau untuk tutup sementara waktu, seperti toko perhiasan, toko baju, toko cat, toko buku, dan lain sebagainya. Dan kemudian mengenai kebijakan pemerintah untuk menghimbau masyarakat melakukan aktivitas di dalam rumah ini, kalian mendengar istilah social distancing juga kan? Nah, social distancing itu apa sih? Social distancing itu tidak hanya melakukan aktivitas di dalam rumah, tapi juga mengurangi interaksi dan kontak langsung dengan orang lain, termasuk mengunjungi tempat-tempat ramai seperti tempat wisata, kafe, bioskop, dan lain sebagainya. Virus corona atau COVID-19 ini merupakan virus yang berbahaya, dikatakan berbahaya karena penyebarannya itu sangat cepat dan tidak memandang usia. Jadi semua orang itu kemungkinan bisa terjangkit virus tersebut. Jadi kita harus melakukan social distancing, karena social distancing ini penting. Kita harus peduli dengan kesehatan diri kita sendiri dan juga kesehatan orang lain. Namun sangat disayangkan beberapa masyarakat itu tidak melakukan social distancing. Mereka kurang menganggap penting adanya kebijakan tersebut. Salah satunya itu karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang social distancing. Sebenarnya masyarakat itu tahu jika pemerintah itu menghimbau untuk masyarakatnya melakukan aktivitas di dalam rumah, tapi mereka kurang tahu seberapa penting social distancing itu diterapkan. Buktinya saja anak-anak kecil itu masih banyak yang bermain dengan teman sebayanya karena sekolah mereka diliburkan. Nah, di sini orang tua itu kurang tegas dengan anaknya karena pemahaman orang tua yang masih kurang, sehingga anaknya itu dibiarkan bermain dengan teman-temannya. Yang kedua yaitu karena faktor kebutuhan. Jadi masyarakat itu harus keluar rumah untuk membeli kebutuhan. Di sini yang menjadi permasalahan yaitu setelah mereka berbelanja, mereka tidak langsung pulang, yaitu mereka masih mungkin main ke rumah tetangganya ataupun ngobrol atau berbincang-bincang lama dengan sesama pembeli di tempat itu. Nah, di situ yang menjadi permasalahan. Yang ketiga yaitu faktor pekerjaan. Nah, terutama ini di daerah pedesaan ya, seperti di daerah rumah saya itu kan kebanyakan sebagai petani, terus pedagang kaki lima, juga pedagang di pasar, itu mereka harus tetap bekerja karena jika mereka tidak bekerja, mereka tidak mempunyai penghasilan. Yang keempat yaitu karena sikap aparat penegak hukum yang kurang tegas. Ini seperti yang saya lihat di warung kopi dekat rumah saya, itu masih banyak anak-anak muda dan juga orang-orang dewasa yang masih suka nongkrong di warung kopi. Dan waktu itu ada aparat penegak hukum atau bapak polisi yang datang untuk membubarkan mereka. Tapi di sini aparat penegak hukum tersebut atau bapak polisi tersebut kurang tegas, hanya menghimbau masyarakat untuk segera pulang jika sudah selesai minum kopi. Jadi mereka hanya menganggap remeh, hanya sekedar himbauan gituan saja, itu mereka anggap remeh. Jadi di sini diharapkan aparat penegak hukum itu bisa lebih tegas lagi supaya mereka berpikir dua kali jika mau keluar rumah hanya untuk nongkrong. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.